Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Kita ketemu lagi ya hari ini, Kak Novi. Kita mau kemana nih sekarang nih Kak? Mau ke sekolah minggu dong, kita mau ibadah. Wah, senang sekali kita bisa ibadah lagi hari ini. Jadi kita gimana nih kita ke sekolah minggunya? Kita tetap di rumah Kak Eko. Ya. Tapi kita mau ajak adik-adik untuk ikut beribadah dari rumah masing-masing. Iya, senang sekali ya. Ya adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan, kita mau naik kereta api ke sekolah minggu. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah kembali walaupun masih di rumah kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak Eko hari ini lagi senang nggak hatinya? Lagi sukacita nggak? Senang sekali Kak Novi, karena hari ini, hari Minggu, kita bisa ketemu lagi dengan Tuhan, bisa berbakti. Wah, berarti karena Tuhan Yesus baik sama kita ya Kak Eko ya? Ya, Makanya Tuhan kita bersuka Kita, karena Yesus juga sayang kita semua ya. Iya, nah kita juga mau ajak adik-adik untuk terus bersuka cita. Karena siapa yang berikan sukacita tadi Kak Eko? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi sama-sama adik-adik ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Kak Novi, kita memang bersuka cita karena Tuhan, semata-mata karena Tuhan mengasihi kita. Pasti dong. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Ceritanya apa ya Kak Novi untuk hari ini? Nah, apa ya kira-kira ya? Masih bersambung dari yang kemarin kayaknya Kak Eko. Wah, ada yang pengen denger nggak ya kira-kira? Ya, kamu dengar juga Kak Novi? Wah, berarti kita harus menyiapkan hati. Kita harus duduk manis ya Kak Eko ya. Ya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu Kak Eko ya. Ya, mari kita nyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah memuji Tuhan. Kiranya Tuhan senang akan puji-pujian kami. Kami juga mau mendengarkan
cerita Alkitab. Tuhan tolong agar kami taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita di hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Amin. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya, apakah di antara adik-adik ya ada yang tahu apa itu janji? Nah, adik-adik, janji itu adalah sebuah ucapan dari seseorang yang menyatakan sanggup atau bersedia untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu. Apakah adik-adik pernah berjanji kepada orang lain atau diberi janji oleh orang lain? Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang bapak yang selalu setia dan yakin dalam menantikan janji Tuhan. Siapa ya yang tahu nama bapak tersebut? Ya, namanya adalah Bapak Abram. Adik-adik, setelah Bapak Abram melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk pergi dari negerinya bersama keluarganya, Tuhan selalu menyertai dan memberkati Bapak Abram. Bapak Abram serta keponakannya Lot semakin diberkati sehingga mereka sangat kaya. Mereka mempunyai banyak ternak, mereka mempunyai banyak emas dan perak, dan mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi mereka terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada Bapak Abram. Adik-adik, karena harta benda Bapak Abram dan Lot semakin hari semakin banyak, dan juga ternak-ternak mereka sangat banyak,
Bapak Abram dan Lot menjadi kekurangan lahan untuk mereka beristirahat. Karena dalam perjalanan mereka selalu beristirahat dari satu tempat ke tempatnya yang lain. Adik-adik, pada suatu hari ketika Bapak Abram dan keluarganya sedang beristirahat, terjadilah perkelahian antara para gembala Bapak Abram dan para gembala Lot. Karena mereka berebutan tempat untuk beristirahat. Mereka berebutan tempat untuk ternak-ternak mereka. Berebutan air, berebutan rumput untuk makan ternak-ternak mereka. Sehingga membuat hati Bapak Abram menjadi sedih dan resah. Akhirnya adik-adik, Bapak Abram berpikir bahwa Bapak Abram dan Lot harus berpisah. Adik-adik, setelah Bapak Abram berpikir supaya para gembalanya tidak bertengkar lagi, akhirnya Bapak Abram berkata kepada Lot, "Lot keponakanku, janganlah ada perkelahian antara gembalamu dan gembalaku, sebab kini kita ini adalah keluarga. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu dengan aku. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Namun jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan." Adik-adik, ketika Bapak Abram mengatakan hal itu kepada Lot, maka Lot pun melayangkan pandangannya dan melihat sekeliling. Dan dia melihat bahwa lembah Yordan adalah tanah yang sangat subur. Maka ia pun memilih lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka pun berpisah. Adik-adik, Bapak Abram sangat baik. Dia mau mengalah dan meminta Lot untuk memilih terlebih dahulu. Padahal Bapak Abram jauh lebih tua dari Lot. Kalau Bapak Abram mau, Bapak Abram bisa memilih tempat yang sangat subur dan baik. Tapi Bapak Abram sangat yakin dengan janji Tuhan. Karena Bapak Abram tahu ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati janjinya. Dan Bapak Abram tidak menyesal karena Lot telah memilih tempat yang sangat subur. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Bapak Abram yang mengalah untuk kebaikan. Karena Bapak Abram yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya kepada Bapak Abram untuk memberikan tempat yang terbaik dan memberkati keluarga Bapak Abram. Wah, adik-adik, betapa senangnya ya hati Bapak Abram ketika dia mengingat selalu akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menepati janjinya untuk memberkati Bapak Abram. Nah, adik-adik juga pasti memiliki keinginan dan selalu pingin supaya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita, memenuhi segala kebutuhan kita melalui mama dan papa. Kalaupun ada di antara adik-adik yang merasa bahwa keinginannya belum terpenuhi, doanya belum dijawab sama Tuhan, adik-adik harus selalu yakin dan percaya akan janji Tuhan. Karena ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. Asalkan kita harus tetap setia dan taat dalam menantikan janji Tuhan. Karena Tuhan inginkan kita menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ceritanya seru sekali ya Kak Novia. Iya, bagus
Betul sekali. Ya, kita mau belajar dari Abraham yang percaya pada Tuhan, yang ikut semua perintah Tuhan. Nah, kita juga mau ya Kak Eko untuk jadi anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk kita mau nyanyi percaya saja, percaya saja. Pertama-tama kita ambil selembar kertas putih, kemudian mangkuk atau jangkap untuk membuat lingkaran, lem, gunting, spidol hitam, pensil, dan terakhir spidol warna atau krayon. Sudah siap ya adik-adik? Kita mulai. Kita akan membuat lingkaran besar dengan menjiplak mangkuk atau kalian juga bisa menggunakan jangka. Lalu, lingkaran tersebut kalian gunting. Setelah selesai menggunting lingkaran, kita akan menggunting sebuah persegi panjang seperti ini. Dan kita ukur panjangnya kertas harus sama dengan badan lingkaran besar. Kalau kelebihan, digunting ya. Lalu kita lipat dua, kemudian kita lipat lagi. Nah, perhatikan ya, posisi kertas terbuka harus di bagian atas, seperti ini. Sudah, kita akan gunting segitiga. Inilah jarum kompas.
prakarya kita. Prakarya ini diangkat dari Kejadian 13 ayat 11 yang berbunyi, "Sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah." Nah adik-adik, walaupun kita di rumah saja beribadah kayak Eko ya, tapi kita tetap harus ada persembahan. Oh iya Kak. Tapi gimana caranya nanti Kak Eko? Ya, nanti adik-adik kan masih di rumah, persembahannya dikumpulkan dulu ke mama papanya. Nanti setelah kita kebaktian nanti sekolah minggu di gereja, nanti adik-adik bawa ke gereja ya. Jadi sekarang dikumpulkan dulu. Iya betul. Nah sekarang kita mau nyanyikan lagu persembahan. Lagunya adalah Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita, memimpin kita dalam kebaktian kita hari ini. Kita mau berdoa penutup, nanti yang akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah bersama, walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, supaya berguna untuk pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah apa yang sudah kami dengarkan hari ini, boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami juga mau seperti Abraham, yang selalu percaya kepada Tuhan, yang selalu akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai, ya Kak Novia? Iya. Minggu depan kita masih seperti ini ya Kak Eko Ya, ya? ya, sampai ketemu minggu depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.